Shalom, ketemu lagi di seru nih, sharing 10 menit hari ketiga. Kita akan sharing selama 10 menit, selama 10 hari, sampai menuju kepada Pentakosta. Saudara, apa kabarnya hari ini? Ada beberapa di antara saudara yang ikut bersukacita di dalam keriaan Hari Raya Idul Fitri. Ada yang berkumpul bersama dengan keluarga ataupun yang menikmati ketupat. Wah, luar biasa. Kebetulan sekali pada malam hari ini saya mau berbicara tentang sukacita. Untuk itu kita akan siapkan hati kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita naikkan satu pujian terlebih dahulu. Holy Spirit God, come and fill this place. For the Lord to know you more in a deeper way. Holy Spirit God, come and change my heart. Open my eyes, open my ears. I want to know you more, and I cry, holy, holy, holy is the Lamb, and I exalt you, holy, holy, holy is your name. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah, sumber sukacita kami yang pada malam hari ini ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus pimpin kami dalam sharing 10 menit kami. Biarlah apa yang disampaikan meskipun dalam jangka waktu yang pendek, tetapi ada hal yang memberkati setiap dari pendengar. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya sapa dulu Bu Nurmi, Tante Meyin, halo, shalom. Cidece, shalom. Lalu kemudian Bu Desi, halo, shalom. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 2 hari kemarin kita sudah berbicara tentang buah roh, bahwa hidup dalam tuntunan roh adalah sebuah pilihan. Dan buah roh itu bukan 9, tetapi buah roh itu satu kesatuan, seperti efek domino. Nah, diawali dengan kasih. Kemarin kita sudah berbicara tentang kasih. Hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus harus mengawali kehidupan kekristenannya dengan kasih. Nah, kasih ini bukan hanya berdasarkan apa yang diajarkan oleh dunia atau apa yang diajarkan oleh film, apa yang diajarkan oleh lagu-lagu cinta, tetapi kasih di sini harus didasarkan kepada Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, kita akan berbicara yang selanjutnya, tetap saya ambil dasarnya dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan seterusnya. Hari ini kita bicara soal sukacita. Apakah saudara pada malam hari ini sedang dalam keadaan sukacita? Kalau saudara berkata, saya nggak bersukacita karena saya nggak kebagian ketupat. Wah, berarti saudara harus ikuti makna sukacita yang adalah buah roh. Itu sukacita yang seperti apa? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang buah roh, yang tadi saya katakan bahwa buah roh itu adalah seperti efek domino. Ketika orang yang sudah menerima kasih Allah, orang yang sudah menerima cintanya Allah,
maka sudah pasti ia akan bersukacita. Kenapa demikian? Karena saudara, sukacita itu adalah efek dari kasih. Ketika seseorang dikasihi, dia pasti bersukacita. Terlebih ketika seseorang dikasihi oleh Allah, maka akibatnya adalah orang tersebut bersukacita. Jadi, bukan karena beroleh sesuatu. Kalau saudara masih punya pandangan bahwa saya bersukacita karena saya dapat bonus, karena saya dapat hadiah. Tadi sore saya baru dapat kiriman kue dari salah seorang saudara seiman. Itu membuat bahagia nggak? Jelas. Tapi bukan sukacita seperti itu yang dimaksud. Karena ketika saudara beroleh sukacita hanya karena saudara memperoleh sesuatu, itu adalah hanya sekedar emosi. Tidak akan abadi, bisa hilang. Sama ketika orang mendapatkan hadiah. Salah satu jemaat Purwadadi ada yang baru saja dapat hadiah motor undian. Wah, sangat bersukacita. Kira-kira tahan berapa lama ya sukacitanya? Nah, tetapi saudara, bukan itu yang dimaksud dengan sukacita yang merupakan impact dari buah roh. Sukacita yang dimaksud impact atau buah dari buah roh, sukacitanya adalah akibat dari ia dikasihi oleh Allah. Kesalahan kita sebagai orang percaya, aku bersukacita karena dapat A, karena dapat B, karena dapat sesuatu. Nah, kalau saudara tidak dapatkan hal itu, apakah bisa tetap merasa bersukacita? Untuk itulah yang dinamakan buah roh, sukacitanya harus akibat dari saudara dan saya dikasihi oleh Allah. Nggak boleh ada alasan lain. Alasan terbesar untuk saudara bersukacita adalah karena saudara dikasihi oleh Allah. Buktinya saudara dikasihi oleh Allah, Allah rela menebus hidup kita. Nah, sukacita yang dimaksud di dalam buah roh ini, itu adalah sukacita yang dari dalam keluar. Sukacitanya tidak bertambah karena sembuh dari sakit. Tentu orang yang sembuh dari sakit atau mendapatkan mujizat, tentu dia bersukacita. Tapi saudara, hal ini bukan sukacita yang sesungguhnya. Karena sukacita yang sesungguhnya adalah hanya karena dikasihi oleh Allah. Artinya bahwa tidak bertambah karena sembuh dari sakit, ataupun karena saudara dapat proyek, ataupun karena saudara hari ini dapat sesuatu yang istimewa. Karena saudara, ketika saudara tidak dapatkan hal itu pun, sukacita tetap ada dalam hatimu. Kenapa demikian? Karena engkau tahu, engkau dikasihi oleh Allah semesta alam. Nah, saudara, hal itu yang menyebabkan orang yang punya buah roh sukacita tetap bersukacita dalam kondisi apapun juga. Kalau kita lihat kehidupan Paulus, saudara, Paulus meskipun di penjara, dia masih bisa bilang, dia masih bisa tulis surat kepada jemaat, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di dalam keadaan terpenjara sekalipun, saudara, tidak ada penjara yang enak. Yang namanya terpenjara itu pasti gak nyaman. Tetapi Paulus masih bisa tetap bersukacita, bahkan menginspirasi jemaat untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Artinya, meskipun terpenjara, Paulus tetap menyanyi, Paulus tetap memuji Tuhan. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara harus bersukacita dasarnya karena satu, karena saudara dikasihi oleh Allah. Bukan hanya karena saudara dapat berkat dari Tuhan, tetapi karena saudara dikasihi oleh Tuhan. Hal itulah yang tidak ada satu hal pun bisa mencuri sukacita kita. Seperti kita sering dengar ada ucapan turut berduka cita. Saudara, orang ketika kehilangan seseorang tentu berduka cita, itu manusiawi. Saya kehilangan orang-orang terdekat. Ketika merasa sedih, wajar. Tapi saudara, hal itu tidak membuat kita berlarut.
hal itu tidak mencuri sukacita yang disebabkan karena kita dikasihi oleh Allah. Sampai akhirnya itu tidak akan menambah atau mengurangi. Artinya kondisi di luar tidak akan mengurangi sukacita kita, tidak akan menambah sukacita kita. Karena saudara punya sukacita yang meluap-luap di hati, yaitu karena saudara dikasihi oleh Tuhan. Ada lagu sekolah minggu yang berkata, sungai sukacitamu mengalir di dalamku. Artinya, bukan karena apa yang saudara terima dari luar, tetapi karena apa yang sudah Tuhan lakukan untuk hidup kita. Saudara, sukacita yang dari Allah atau sukacita yang merupakan hasil dari buah roh, itu adalah kekuatan yang hebat. Sampai akhirnya orang-orang bisa bertanya, apa sih yang bikin orang Kristen sukacita terus, senang terus? Saudara, orang mungkin bilangnya senang, tapi mereka belum tahu rahasianya. Apa rahasianya? Rahasianya kita punya sukacitanya bukan karena apa yang kita peroleh, tetapi karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Saudara, orang yang tidak disentuh oleh kasih Allah, sukacitanya bisa berubah-ubah seperti syarat dan ketentuan. Kalau saudara lagi dalam kondisi dapat proyek, saudara lagi mesra-mesraan sama pasangan, saudara lagi melihat semua keadaan baik, mungkin saudara bisa bilang saya bersukacita. Tetapi saudara, hal itu nggak abadi. Nah, orang yang dikasihi oleh Allah, sukacitanya meluap terus. Sukacitanya jadi kekuatan. Bahkan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penderitaan sekalipun, sukacitanya tetap penuh. Karena dia tahu dia dikasihi oleh Allah. Stok sukacita kita gak akan pernah habis. Setiap saat kita bisa bersukacita. Makanya Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa. Dengan sukacita itu saudara, kita bisa bawa impact, kita bisa bawa dampak buat orang lain. Saudara yang bekerja, orang bisa melihat saudara bekerja dengan excellent, saudara bekerja dengan semangat, menginspirasi. Kenapa? Karena ada sukacita yang dari Allah. Saudara yang saat ini mungkin sebagai pelajar, saudara pun selalu melakukan hal-hal dengan semangat. Semangatnya bukan karena ada bonusnya, semangatnya bukan karena ada upah yang kita terima, tetapi karena kita tahu kita dikasihi oleh Raja segala raja. Saudara, dikasihi oleh manusia yang kasihnya bisa berubah saja, kita begitu gembiranya. Apalagi kita dikasihi oleh Raja di atas segala raja. Itulah yang harus membuat tangki sukacita kita tetap penuh. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Kalau hari ini saudara tidak punya alasan untuk bersukacita, pandanglah kasih Allah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tetaplah bersukacita. Amin untuk sharing 10 menit hari ini. Saudara tetap semangat, tetap bersukacita. Kita mau terus gali kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus. 10 menit sudah berlalu. Saudara tetap dalam sukacitanya Tuhan. Kalau ada diskusi, jangan lupa ketik di kolom komentar ataupun inbox. Saya mau menyapa yang saat ini ada. Halo, shalom, tetap sukacita, tetap semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Sukacita yang melimpah-limpah asalnya dari kasih Allah. Biarlah kami mau hidup dicintai oleh Tuhan dan belajar mengalirkan sukacita itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan pernah punya alasan lain untuk tidak bersukacita karena Allah semesta alam mengasihi kami. Terima kasih Bapa, berkati yang menyaksikan malam hari ini, berkati yang tidak dapat menyaksikan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Seruni hari keempat besok. Masih tetap di jam 7. Saudara, jam 7 kurang 3 menit saya akan memulai dengan menaikkan satu pujian dan doa. Tetapi kita akan mulai jam 7 pas selama 10 menit. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersukacita.